Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas soal tentang menghitung pH hidrolisis. Oke, jadi sebelumnya kita review dulu. Yang pertama, kondisi pertama, kalau misalkan diketahui dua zat, ada zat A ditambah zat B, maka dia menjadi garam plus air gitu ya, misalkan dicampur. Nah, yang diketahui zat A sama zat B, jadi dua-duanya diketahui, maka kita membuat reaksi mula-mula bereaksi sisa. Nah, dikatakan hidrolisis ketika di bagian ini itu habis. Jadi hanya sisa garamnya saja. Maka itu masuk ke dalam hidrolisis. Karena nanti kalian akan menemukan yang tidak habis apinya dan itu beda lagi. Kemudian kalau misalkan eh, garamnya berasal dari asam kuat, maka kita akan menggunakan rumus H+, di mana rumusnya itu adalah Kw per Kb dikali kation. Atau bisa juga nanti menggunakan KH jika memang sudah diketahui seperti ini. Tapi kalau misalkan basa kuat, berarti nanti menghitung OH-, rumusnya adalah Kw per Ka dikali anion. Anion itu muatan yang negatifnya ya. Kemudian kalau misalkan sama-sama berasal dari asam kuat sama basa kuat, lihat Ka dan Kp. Kalau misalkan Ka-nya lebih besar daripada Kp, maka gunakan H+. Kalau misalkan Ka lebih kecil daripada Kp, gunakan OH-. Walaupun sebenarnya di rumus ini itu akan sama aja. Jadi kalau kalian menggunakan H+, nanti ketemunya akan sama dengan OH-. Nah, kemudian untuk rumusnya kita bikin salah satu aja. Atau nggak apa-apa nih dua-duanya. Untuk H+-nya itu adalah akar Ka kali Kw per Kb. Kalau yang OH-, Kb kali Kw per Ka. Oke, langsung saja. Misalkan di sini ada soal NaCN garam konsentrasi 0,1 molar dan ada nilai Ka. Langkah pertama, kita uraikan dulu NaCN atau gini, kita cek dulu NaCN berasal dari NaOH sama HCN. Ini basa kuat, ini asam lemah. Kemudian karena basa kuat berarti kita akan menggunakan rumus OH-. Rumusnya adalah Kw per Ka kali konsentrasi dari anion. Kemudian kita uraikan dulu NaCN diuraikan menjadi Na plus tambah Cn min. Inilah yang dinamakan sebagai anion. Kemudian garamnya diketahui 0,1 molar, maka anionnya dengan menggunakan perbandingan koefisien yang sama-sama 1 berarti 0,1 juga. Ini nanti dimasukkan ke dalam sana. Oke, kalau sudah maka kita coba masukkan 10 pangkat min 14. Kw itu selalu 10 pangkat min 14. Ka-nya 4 kali 10 pangkat min 6. Anionnya 10 pangkat min 1. Sehingga menjadi 10 pangkat min 15, 10 pangkat 6 per 4. 4 seperempat keluar jadi setengah. Akar 10 pangkat min 9 ya. Sehingga menjadi 0,5 kali 10 pangkat min 4,5.
Kemudian karena yang diketahui OH, berarti kita ke POH dulu. POH-nya berarti ini sebentar. Ini kan min 15, ini naik. Berarti 9 ya. Oke, ini tadi terakhir dapat ini. Kita bisa tulis 5 kali 10 pangkat min 5,5 ketambahan dari sini. Sehingga nanti pH-nya adalah sehingga ini kita tulis dulu 5 kali 10 pangkat min 5,5. Kemudian POH-nya berarti 5,5 min log 5. Dan pH-nya itu 14 dikurangi POH. Jadi 14 min 5,5 min log 5. Sehingga 14 dikurangi 5,5, 8,5. Min ketemu min jadi plus. Plus log 5. Nah, seperti ini. Kalau sudah soal berikutnya, sama seperti tadi, kita cek dulu asalnya. Ini berasal dari NH4OH, basa lemah. Ini berasal dari HCl, asam kuat. Maka nanti kita menggunakan rumus H+, akar KW per KB kali konsentrasi. Kalau asam berarti nanti pakai yang kation. Kemudian dari situ kita uraikan garamnya NH4Cl diuraikan menjadi NH4+ ditambah dengan Cl-. Kemudian di sini ada konsentrasi garam 0,1. Yang kita butuhkan adalah kation. Berarti yang ini ya. 0,1 juga karena perbandingan koefisiennya 1:1. Sehingga kita tulis 10 pangkat min 14, 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 1. Maka dapat akar 10 pangkat min 10, 10 pangkat min 5. Kalau sudah cari pH langsung, pH-nya berarti 5. Oke, kalau sudah soal berikutnya, sama seperti tadi kita uraikan dulu. Ini berasal dari CH3COOH, asam lemah. Yang ini berasal dari BaOH2, basa kuat. Jadi nanti kita gunakan rumus OH- KW per Ka kali konsentrasi anion. Kalau sudah kita uraikan dari garamnya CH3COO 2 kali Ba diuraikan menjadi CH3COO- ditambah Ba itu 2+, belum sama jadi kita kali 2. Kemudian konsentrasi garam 0,1 molar. Yang diminta adalah anion. Di sini ada koefisien 2, berarti 2 kali 0,1. Jadi 2 kali 10 pangkat min 1. Inilah yang nanti kita masukkan di dalam rumus. Sehingga menjadi 10 pangkat min 14. 2 kali 10 pangkat min 5. Anionnya 2 kali 10 pangkat min 1. Ini bisa kita coret. 10 pangkat min 15, 10 pangkat min 5. Ini ya. Maka menjadi akar 10 pangkat min 10. Maka 10 pangkat min 5. Kalau sudah, POH berarti 5. pH-nya berarti 14 min 5. Sama dengan 9. Selanjutnya, soal berikutnya. Pertama kita uraikan lagi, ini berasal dari NH4OH, basa lemah, dan ini berasal dari H2SO4, asam kuat. Berarti kita akan menggunakan rumus H+, KW per KB kali konsentrasi kation berarti ya, kation.
Kemudian kita uraikan garamnya NH4 2SO4 diuraikan menjadi NH4 plus SO4 2- karena belum setara muatannya jadi kita kali 2. Lalu garamnya 0,1, kita butuh kation, berarti yang ini 2 kali 0,1 menjadi 2 kali 10 pangkat min 1. Ini yang kita masukkan ke dalam rumus sehingga menjadi H plus sama dengan akar 10 pangkat min 14, KB-nya 10 pangkat min 5, kationnya 2 kali 10 pangkat min 1. Menjadi 2 kali 10 pangkat min 10. 5 min 5, bukan min 5. Menjadi 10 pangkat min 5 kali akar 2. Kalau sudah, atau gini, ya gak apa-apa deh. Dari situ berarti nanti langsung ke pH, berarti 5 min log akar 2. Nah, ini adalah jawabannya. Kalau memang kalian tidak perlu menggunakan kalkulator, bisa ditulis seperti ini. Oke, sementara itu dulu untuk soal yang sederhana ya. Jadi kalau misalkan diketahui garamnya sama Ka atau Kb, kalian bisa langsung menggunakan cara seperti ini.